Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran informatika. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa pimpin doa? Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad Aditya Rahman, Aida Amira, Arifah Rohimah, Bayu Purwita, Bianca, Faris Asabi, Francisca Natasha, Isnina Bunga, Luna Aurelia, Muhammad Satrio Rendi, Mahmed Brek, Mirsya Taskiyah, Muhammad Al-Ghifari Wijaya, Muhammad Afkar Rahman, Muhammad Arba'im Fadilah, Muhammad Dafa, Muhammad Dimas, Muhammad Hasya Fatahilah, Muhammad Mikyal Firdaus, Muhammad Rafa Akbar, Muhammad Ridho, Muhammad Raja Arabi, Muhammad Sultan, Muhammad Bibisono Putra, Nada Kurotain, Nala Sasi Kirana, Nur Imara, Putra Lestari, Rajwansyah Saputra, Rifat Jasmi Rafiq, Rizky Ramadan, Santo Sauk Langgi, Winda Sakit, Zahratusha Aunina, Zaki Agus Naparin. Ya, berarti yang tidak hadir satu orang ya, Winda. Semoga lekas sembuh. Oke, sebelum kita pelajaran, kita refreshing dulu ya. Kita melakukan ice breaking, tebak gambar supaya nggak ngantuk karena ini jam-jamnya rawan. Ya. Oke. Ada yang tahu kira-kira Bapak menggunakan apa ini? Canva. Tadi udah ditampilkan Canva-nya ya. Jadi ini inspirasi buat kalian. Ternyata Canva bisa membuat aplikasi yang interaktif. Ya. Jadi ini ada beberapa gambar animasi. Kemudian untuk tombolnya ini, nah ini Bapak menggunakan fungsi button menggunakan hyperlink ya. Jadi nanti kalian coba-coba kalau punya ide gagasan seperti kuis-kuis atau dan lain sebagainya, atau bikin soal untuk teman-teman kalian, nah kalian bisa membuat seperti ini ya. Kemudian ada sound effect-nya gemericik air dan kicau burung ya, dengan tema karena ini tebak gambar dengan konsep hewan gitu ya, tebak gambar. Oke. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Macan. Ini badang Pak. Hah? Singa. Masa lain-lain jawabannya? Padahal ini kalau dilihat belang-belang itu sudah jelas kan? Kalau itu macan. Nah, jawaban Tiang salah.
Ya. Kenapa? Masa badak? Ya. Ya, ini ada mutasi baru gambar badak. Nih, siapa yang monyet? Oh, itu monyet ya. Ya. Itu ya. Ini gambar monyet. Lanjut. Gambar burung. Jawab yang salah. Ya. Kucing. Salah. Apa? Tikus. Tinggal satu jawaban ya. Ayam. Ya. Oke, ini apakah aku? Kucing. Ayam. Kucing. Tikus. Kucing dah. Kucing. Bukan. Ini udah. Betul. Nih. Tikus. Hah? Monyet. Burung. Monyet lah. Siapa monyet? Ya, monyet ya. Lanjut. Buaya. Oh, buaya. Kambing itu kambing. Apa? Kambing. Wih. Ini buaya. Ya? Gorila. Ganda. Ini binatang berbulu kuning. Tikus. Gorila. Ya. Hah? Gorila. Wih. Ini ular. Bukan. Wah. Hah? Buaya. Buaya. Ya. Iya. Itu tadi refreshing. Oke, kita lanjut. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang algoritma pemrograman. Ya, di mana kita mempelajari tentang bahasa pemrograman Python. Jadi, Bapak ulangi sedikit ya tentang materi yang sudah kita pelajari. Kemarin kita sudah membuat sebuah operasional bilangan ya, di mana bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2, kemudian bilangan 1 dikali bilangan 2, kemudian dikali dan dibagi atau pengurangan gitu ya. Ini contoh yang sudah kita buat kemarin proyeknya. Nah, kita masukkan bilangan 1 misalnya 8 itu dikurangi dengan bilangan 5 sama dengan 3. Nah, untuk praktik kemarin apakah ada kesulitan? Tidak. Aman Pak. Aman ya. Nah, kemudian kemarin ada tugas juga ya. Tugasnya membuat sebuah sub problem, dan di situ kalian untuk mengetik ulang ya kan, menyalin dari buku pada sub problem 1 yaitu menghitung jarak horizontal terjauh. Kemudian sub problem 2 menghitung waktu gitu ya. Kemarin
kelompoknya sudah selesai? Sudah. Untuk kelompok 2 sudah ada? Kelompok 1 dulu? Kelompok 1 sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Ke Ya, hati-hati ya. Oke, untuk subproblem 2 kita buat sebuah skrip di mana kita akan menghitung waktu jarak tempuh sebuah katak ya. Pada subproblem ini akan dihitung waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak horizontal terjauh yang dapat dicapai oleh si katak. Itu cluenya ya. Kemudian format masukannya berupa bilangan bulat atau T yang menggambarkan sudut lompatan dengan nilai 0 sampai 90. Jadi kita akan menentukan inputannya yang bisa diketik yaitu antara nilai 0 sampai 90 pada baris pertama. Dan baris keduanya adalah V yang merupakan kecepatan awal katak. Asumsikan bahwa nilai percepatan gravitasi adalah 9,8. Adapun format keluarannya adalah waktu yang dibutuhkan katak untuk mencapai jarak terjauh yang bisa ditempuh katak tersebut. Gitu ya. Nah, di sini sudah Bapak buatkan juga script codingnya. Di situ ada melakukan import ya. Dimana T ini dia akan memasukkan nilai lompatan derajat. Berarti kita membatasi ya. Dilarang melakukan inputan selain angka 0 sampai 90 gitu. Kemudian input V ya kan itu float untuk menentukan kolom yang bisa diisi inputannya berupa masukan kecepatan awal ya. Kemudian kita masukkan rumusnya. T-rad sama dengan mat titik radian itu dalam inputan nilai T-nya ya. Kemudian gravitasi kita masukkan kodenya sebagai 9,8. Kemudian kita masukkan rumusnya nih, time to max distance. Dan seterusnya, kemudian kita menampilkan print hasil dari F. Betul. Nah, kalau kita masukkan berapa di situ inputannya yang di buku? Kita run dulu ya. Nah, masukkan sudut lompatan dalam 0 sampai 90. Berapa nilainya? 45. Kita ketik 45. Kemudian kecepatan awalnya berapa? 4. Maka hasilnya berapa itu? 0, yang di hasilnya yang dicontohkan 0,5777723. Jadi pembulatannya di sini dibaca menjadi 0,58 detik ya. Ya, di situ kemarin kita sudah mempraktekkan apakah kalian kesulitan untuk menyalin program yang dibuatkan dari buku ke dalam bahasa pemrograman Python. Ada kesulitan? Apakah ada yang jalan atau ada yang error setelah kalian coba mengeksekusi? Jalan, Pak. Ya? Jalan ya? Jalan. Berarti hasilnya sama? Sama. Nah, kemarin kita sudah mempelajari untuk menyalin shortcut yang ada di buku ke dalam aplikasi atau program Google Colab. Nah, sekarang kira-kira memungkinkan nggak kalau kita minta membuatkan menggunakan bantuan AI? Ya. Nah, AI, di sini ada fungsi kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Jadi bagaimana menggabungkan antara coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan bagaimana ketika kalian kesulitan untuk membuat sebuah coding atau membuat program, bagaimana sih codingnya kan itu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan fungsi kecerdasan artifisial. Di sini ada yang sudah terintegrasi dengan Google Colab yaitu Gemini. Gemini AI. Kita contohkan membuat kalkulator sederhana ya. Kita buat kalkulator sederhana. Kita hapus. Nah, tadi kan kita sudah mencoba yang minggu kemarin membuat operasional yang sederhana ya kan, kalkulator tapi secara
satu persatu. Nah, kita membahas secara langsung bagaimana. Kita buatkan nih dengan di kolom Gemini AI kita ketikkan apa yang akan kita buat. Nah, kan jadi ide-ide kalian itu kalian bisa tuangkan meskipun kalian saat ini kesulitan dalam membuat shortcutnya, ya kan? Tapi Bapak tetap menekankan bahwa AI ini sebagai informasi aja. Ya, jadi ketika kalian kesulitan mencari shortcutnya, kalian buat bantuan dengan AI, kemudian AI akan membuatkan shortcutnya. Dari situ kalian bisa mempelajari, oh ternyata ini kah kodenya. Seperti itu ya. Jadi kalian jangan terpaku atau tergantungan dengan AI. Jadi AI hanya memberikan kalian itu kemudahan, ya. Tapi tetap kalian harus mempelajarinya, gitu ya. Oke, kita membuat dengan bantuan Gemini, membuat program kalkulator. Enter. Nah, di sini working ya. Jadi Gemini AI dia sedang berusaha untuk membuatkan shortcutnya untuk kita. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada muncul informasi ini. Apakah ini kita escape atau run step by step? Jadi di sini informasinya ada beberapa langkah. Kemudian kita escape and run aja, kita tunggu sampai dia prosesnya selesai. Nah, ini ya. Di sini kita tidak perlu lagi membuat atau mengubah rumus yang sudah kita buat. Jadi di Gemini AI disarankan kita diberikan sebuah shortcut yang kita bisa tentukan. Ini mau ditambahkan atau dikurangi atau dikali, gitu ya. Misalnya kita akan melakukan perkalian, berarti kita harus memilih salah satu nih, 1 sampai 4 ya. Berarti kita ketik 3. Nah, berarti itu masukkan bilangan pertama, misalnya 90 dikali 10 ya. Sama dengan, atau enter. Nah, ini hasilnya 900. Seperti itu. Oke, sampai di sini mudah ya untuk menggunakan shortcut dari AI. Nah, kira-kira nih, apakah kalian mau mencoba untuk membuat aplikasi apa kira-kira? Apa ada yang mau mempraktekkan langsung? Oke, ada tanya kan? Atau kita coba sekali lagi ya. Kita membuat sebuah program. Kalian tahu nggak cara menghitung kecepatan dari rumah? Kan kalian setiap hari ke sekolahan ya. Nah, rumah kalian dari sini jaraknya berapa? 30 km, jauh banget. Oh, 2 km. 2 km. Pernah nggak menghitung supaya nggak terlambat nih? Istilahnya kita harus mengestimasi ke rumah kita sekitar 5 km dari sekolahan. Nah, berarti kalau kalian bangun jam 7 pagi, kira-kira sampai di sekolah terlambat apa enggak? Pernah nggak mengestimasi seperti itu? Pernah, Pak. Pernah. Jadi kalau misalnya kalian dengan waktu bangunnya jam 7 ke sekolahan, tibanya kira-kira jam 7:04, berarti 15 menit. Gitu ya. Nah, kira-kira kecepatan rata-ratanya berapa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Nah, kira-kira bisa nggak kita membuat bantuan membuat sebuah program
menggunakan AI untuk menghitung jarak, kecepatan dan lain sebagainya? Bisa. Kita coba ya. Oke. Kita coba. Kita perlu bantuan AI lagi. Nah, di sini kita membuat program kecepatan kendaraan. Oke, kita paste. Kita tunggu working. Oke, nah di sini kita buat. Nah, masukkan jarak kilometer. Jarak kilometer rumah kita sekitar 5 kilo. 5 kilo. Nah, ya kita buat dalam masukkan jarak dalam kilometer yaitu 5 kilometer. Kita enter. Kemudian biasanya kalian berangkat dari rumah jam 7 sampai di sekolahnya jam 7 berapa? Jam 7 pas. Kan berangkatnya dari rumah jam 7. Berarti jam 7. 15 Pak. Berarti 15 menit ya. Nah, kira-kira kecepatan rata-rata kalian nah itu 20 km 20 km per jam. Ya. Ya, jadi ini aplikasi ini bisa menghitung atau mengkalkulasi kecepatan rata-rata kalian. Jadi kalau misalnya kalian di rumah sudah jam 7 supaya sampai di sekolah itu jam 7 lewat 10 menit. Nah, ya udah kalian cukup 20 km per jam berarti pakai sepeda listrik bisa aman. Ya, karena kecepatan sepeda listrik rata-rata di 30 km. Kalau misalnya waktunya kalian terbangun atau mau berangkat jam 7.15 karena gerbang ditutup jam 7.30 berarti 15 menit perlu kecepatan 40 km. Jadi menggunakan sepeda motor bensin seperti itu ya. Untuk coding apakah ada yang mau ditanyakan? Coding dan kecerdasan artifisial yang sudah Bapak jelaskan. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita buat kelompok. Kemarin sudah kita tentukan ya kelompoknya. Sudah, Pak. Nah, kalian diskusikan dengan kelompoknya program apa yang kalian akan buat. Ya. Ada ide? Supaya kalian berkreasi, kreatif. Jadi Bapak serahkan ide-ide kalian untuk dituangkan ke dalam kecerdasan artifisial dan menggunakan coding di Google Colab. Ya, pilihan programnya bebas. Ya, waktunya Bapak kasih 5 menit. Ya, silakan dicoba dipraktekkan. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Keliling. Hitung. Ini. Ayo kerjakan. Buka Google Colabs-nya ya. Nih. Ini apa nih? Konversi suhu. Iya. Di setting. Di shoot. Yang praktek. Gawe kan, Pak? Enggak. Enggak. Ini rencana membuat apa? Aplikasi penghitung umur, Pak. Menghitung umur. Oh ya.
Hmm. Coba Ini membuat aplikasi apa? Program. bikin apa namanya? Program nggak ke bawah ke atas dikit. Apa? Kemana kamu? Enggak. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting dicoba. Hmm. Syuting yang itu kawan tadi. Ambil syukur sama gawin. Ini membuat program pilihan operasi. Hmm. Nah, ada error. Stop dong, ulang lagi. Itu tanggal lahirnya. Ini tanggal lahir kita ya hari ini 2009. Kemudian masukkan bulannya bulan 3. Masukkan hari. Umurnya 16 tahun. Iya. Kita tambahkan spesifik lagi. 16 tahun misalnya berapa hari. Nah, coba tambahkan fungsi lebih detail lagi. Ya. Hasilnya 16 tahun 100 hari lagi menuju ulang tahun berikutnya. Iya.
enamnya yang empat kurang lengkap dong keterangannya sampai gravitasi dan segala macam. Ini menambah siswa apa tuh? Coba dijalankan, maksudnya gimana? Untuk menjalankan menambah data siswa. Berarti ini membuat daftar kelas gitu ya. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Ada yang mau maju nanti? Yang duluan? kami Pak. Maju, ya silakan. Yang lain perhatikan ya. Coba praktekkan salah satu. Jadi kita hanya yang pasti kita buat prompt yang sedetail-detailnya ya. Sedetail-detailnya di komputer Bapak. Langsung sampai jelaskan Iya. dikerjakan atau dikerjakan dulu Pak? Langsung dikerjakan dulu apa, jelaskan anu dulu perkenalan, kemudian jelaskan apa yang akan dirancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kami hari ini saya dan kelompok saya memiliki sebuah ide, yaitu untuk sebuah program di mana kita tinggal memasukkan nama saja dan nama itu langsung digambar dengan gaya art style ASCII. Jadi ASCII itu sebuah seni di mana misalnya ada garis nih, garisnya di garis itu membuat sebuah tulisan gitu Pak. Ya. Langsung dipraktek. Boleh. Ya di sini kita tinggal ke gaming saja. Buatkan program ya, jadi di sini kita tinggal tulis saja game ini, buatkan program di mana pengguna tinggal menginput nama dan nama tersebut ditulis ulang atau digambar menggunakan art style ASCII dan tambahkan fitur untuk nama selanjutnya. Ini ada tambahkan fitur untuk nama selanjutnya karena tadi saya mentes itu langsung programnya langsung selesai. Kalau tidak ada tulisan ini. Oke, tunggu game ini bekerja. Di sini accept dan auto run.
Di sini kita masih menunggu ya teman-teman. Waktu ini bekerja. Oke, langsung saja kita tes ya. Siapa di sini yang namanya pengen digambar? Itu poin belakang, Dimas. Oke, Dimas. Oh, belum selesai ternyata guys. Ditunggu dulu aja nih Pak. Oke, kita tunggu dulu guys. Oh ini guys selesai. Siapa yang mau digambar lagi? Ayo, angkat tangan. Ayo. Ripat. Ripat Purwanto. Ya, jadi kalau sudah selesai kita bilang mungkin sebegitu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa. Jadi manfaat dari coding itu luas ya. Jadi tergantung, makanya Bapak tidak membatasi apa yang ide kalian untuk dibuatkan di sebuah coding, gitu ya. Makanya ada yang tadi mencoba menghitung usia, ya, usia dengan hari. Kemudian ada yang menghitung merubah Fahrenheit ke Celsius tadi ya, dan lain sebagainya. Tadi juga disampaikan mengubah teks ASCII dari aplikasi Google Colab, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Tidak ada. Jelas. Ada lagi tanyakan? Jadi kesimpulan pada siang hari ini kita pelajari tentang manfaat atau keistimewaan dari kecerdasan artifisial tadi ya, dalam membangun atau membantu kita merancang sebuah program di Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python, ya. Oke, minggu depan kita akan mempelajari lagi tentang pemrograman. Ya, nanti masih dirahasiakan nih, ya. Karena kalau kita mempelajari kecerdasan artifisial pada pertemuan hari ini menggunakan berbasis teks. Minggu depan kita akan mempelajari memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam membuat sebuah program yang berbasis visual. Jadi lebih menarik lagi untuk pertemuan berikutnya, ya. Nah, untuk tugas kita pertemuan berikutnya, coba buka bukunya di halaman 29. Di situ ada kerjakan soal-soal di bawah ini, ya. Salah satunya adalah ada beberapa soal sampai 5 soal. Soal pertama, apa kegunaan perintah sum gitu ya. Yang kedua ada perintah pada bahasa pemrograman C++ dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Minggu depan kita jawab, ya, kita jawab. Kemudian nanti kalian kumpul tugasnya di halaman Google Form yang akan Bapak kirim nanti, ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita nanti akan bertemu kembali di hari Kamis, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian.
sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Siapa pimpin doa? Mas. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari Bapak. Sampai jumpa hari Kamis. Hati-hati di jalan. Perhatikan langkahnya. Jangan sampai terpleset dan lain sebagainya. Ya, setelah ini langsung pulang ke rumah. Jangan singgah kemana-mana. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke kelas. Masih Bapak. Ya. Pak.